Kali ini kalau menuju ke sini tadi lewat pasar enggak? Saya lewat pasar. Pasar apa? Pasar. Pasar Tumpah. Oh iya, pokoknya lewat pasar situ. Iya, pasar Tapi Kota begitu Gede ya. sampai sini saya tuh bingung Kenapa sebagai bingung? orang jauh itu. Ini saya tuh di mana gitu loh. Ini Karena soalnya jalannya kecil-kecil ya kan? jalannya kecil-kecil. Ini tuh ikut kota atau ikut Bantul atau ikut Sleman atau ikut Kulon Progo. Ya enggak kalau Kulon Oh Progo. enggak ya. Ini masih berasa di kota, Heeh. tapi kalau kita cek alamatnya sudah masuk Bantul. Berarti ini perbatasan sekali. Benar-benar Perbatasan. Tapi kalau perbatasan. kita tanya sama ibu-ibu perbatasannya di mana aja ngerti nggak ya? Y- Ngerti nggak Bu perbatasannya? Oh ngerti. Soalnya sesuai dengan alamat rumah tadi. Aku Bantul loh KTP gitu ya. Oke. Iya hari ini kita sedang di Balik Kelurahan Jagalan di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Iya kita di Mondorakan ya. Mondrakan. Ini kalau orang sini bilangnya kota gede gitu loh. Saya taunya kota gede. Heeh. Pokoknya kalau udah masuk pasar itu ini kota gede sampai Mbah Hadi sana pokoknya kalau wedangan dulu. Iya, Itu tapi kota ternyata gede. ternyata Bantul ya. Jadi ini Bantul. di kota tapi perbatasan dengan Bantul jadi tetap merasa di kota aja gitu ya. Betul. Dan kalau kalau kita bicara kota gede, kita tahu ada produk yang unggulan. Betul sekali. Ya. Dan yang jelas kita di sini nanti tetap mau ketemu, mau ngobrol, mau tahu seperti apa UMKM yang ada di sini. Betul. Seneng Kita pokoknya. tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya. Iya dan bersama saya Marta Sasongko. Dan juga saya Aat Kumorojati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan Dana Keistimewaan yang ingin selalu bersilaturahmi menyapa para pelaku UMKM di seluruh Jogja di acara Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dong. Makanya sudah pakai kaos Si Bakul Kaos Si Jogja. Bakul. Tapi ngomong-ngomong sudah ada yang daftar Si Bakul? Sudah, berapa yang sudah Mana daftar Si yang Bakul? sudah? Ayo angkat tangan. Yang Oke. belum, sekarang yang belum. Yang belum. Walah Ake, ini di kota loh ya. Enggak apa-apa, hari ini kita bawa teman. Ini ada Mas Rafael dan juga Mbak Atika yang ada di ujung sana. Mbak Tika. Rafael. Oh, Mas Rafael. Nah, ibu-ibu nanti semuanya Bapak Ibu bisa langsung daftar Si Bakul di sana. Karena banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh. Satu, bisa konsultasi tentang usaha. Bisa konsultasi tentang legalitas usaha. Betul. Punya NIB? Sudah punya NIB? Yang belum punya? Oh, pokoknya kasih belum. Oke pokoknya. Nah itu bisa, nanti ibu-ibu bisa tanya tentang NIB, bagaimana proses halal dan juga semuanya bisa ke Mbak Atika dan juga Mas Rafael. Betul sekali. Nah ngomong-ngomong ini bisnisnya ibu-ibu usahanya lebih banyak ke apa, nih? Kuliner. Siapa yang kuliner? Kuliner, angkat tangan. Angkat tangan. Oh Lainnya banyak. apa? Lainnya. Terus craft. Kerajinan. Oke. Terus yang lainnya apa? Jasa? Fashion apa-apa? Oh satu. Ini kok kalau kuliner kok nggak ada yang bawa kulinernya gitu Antek loh. lu, Kita tak mau neng pasar. nyicip. Dititip ke pasar Ya ya? langsung habis di sini tuh nggak pakai lama. Oh. Nanti makanya kita akan lebih mengenal, lebih tahu seperti apa UMKM yang ada di sini. Dan saat ini kalau biasanya kita ngobrolnya sama ibu-ibu Mbak, hari ini sama bapak-bapak. Iya, karena kebetulan sebenarnya beberapa episode yang lalu di Si Bakul itu juga ada ngomongin khusus tentang perak. Betul. Nah kebetulan karena kita kembali lagi ke kota gede, kita juga undang nih UKM peraknya langsung biar bisa dengar apa yang sekarang dialami. Ada Mas Andi dan Pak Margiono. Pak Margiono yang pertama, Pak Margiono itu usahanya perak. Perak atau tes. apa Pak? Udah bunyi ya? Sudah bunyi Pak. Terima kasih, nama saya Margiono, masih di wilayah Jurang Jagalan, Banguntapan, Bantul. Namun biasanya kota gede Yogyakarta Tetap lebih kota cepat. gede Pak. Saya menekuni perak, yaitu sudah kurang lebih semenjak saya lulus sekolah. Itu berarti turun-temurun Pak dari orang tua begitu dari ya Pak? orang tua saya, itu turun-temurun dari simbah, bapak saya, kakak saya, sampai saat ini saya masih menggeluti perak, yaitu termasuk nanti pure murni perak sama plated
silver yang lapisan dari tembaga itu. Oh, lapisan. Iya. Kalau yang perak murni sama yang lapisan tuh lebih istilahnya laku yang mana, Pak? Peminatnya. Kalau untuk yang konsumen, untuk peminat akan biasanya untuk yang kalangan yang nilai jual yang lebih murah itu yang lebih dominan lakunya. Ini Pak, ya ini kita di Banguntapan, tapi kota gede ya, Nggih. Perak. Apa kabar Pak Perak sekarang Pak? Alhamdulillah sampai saat ini Perak sangat memprihatinkan. Gimana memprihatinkannya Pak? Kabarnya gimana ini Masih Pak, bisa ceritanya? produksi enggak? Ya bisa dikatakan bisa produksi. Ya, marketnya, pasarnya. Pemasarannya bisa dikatakan yaitu tadi alhamdulillah memprihatinkan. Oh, Jadi- itu kalau menurut Bapak, analisa Bapak pribadi sebagai pelaku usaha, ini apa, kenapa penyebabnya ada, istilahnya berarti ada penurunan ya dibanding yang lalu-lalu gitu Pak? Bukan penurunan Mas, Apa? drop. Oh drop. Sampai delosor gitu ya. Kenapa Pak? Hmm. Mungkin kan bisa dicari masalahnya. Apakah karena inovasinya kurang atau gimana? Sebenarnya gini Mas, untuk masalah dunia pemasaran perak dan sejenisnya di kota gede pada khususnya, yang mana kota gede pada waktu itu yang dikatakan wah menggeluti perak, dodolan perak, juragan perak dikatakan wah wong kota gede wong sugih-sugih, brandane akeh, simpenane akeh kan seperti itu ya. Namun semenjak COVID Ya. datang pada saat itu perak karena di situ sudah tidak ada lagi istilahnya konsumen pembeli atau pemesanan. Namun ada juga sedikit enggak secara total itu juga enggak. Namun bisa dikatakan 80-90% Mas. Itu terdampak sekali. Terdampak dari COVID itu perak langsung delosor Mas. Karena tidak ada tamu yang datang, tidak ada konsumen. Ketika ataupun terdampak, apa yang dilakukan oleh teman-teman pengrajin perak Pak? Istilahnya apa, nunggu, tetap menunggu atau beralih usaha ini sekarang? ya terus terang begini ya Mas, untuk warga masyarakat yang golongan menengah ke atas, mungkin mereka masih tetap bisa bertahan, eksis untuk dalam perperakan. Namun bagi kalangan masyarakat yang istilahnya ekonomi menengah ke bawah, mereka kalang kabut Mas, bagaimana untuk bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Maka dari itu banyak sekali dari teman-teman saya sampai sekarang itu kalau kita itu mau tahu ya, cari berapa jumlah pengrajin yang ada di kota gede. Wah, ini Berapa, kita Pak? itu mama ya Mas, maaf ya. Mama pribadi saya mama sekarang ada order gitu ya, ada order. Saya mencari pengrajin yang istilahnya ya mau tak ajak bermitra kayak gitu. Waduh, Sudah Mas, susah Pak? sulit sekali Mas, mereka sudah terjun di kali, sudah ada yang terjun di bangunan. Oh, pindah ada profesi. Iya, Oh. seperti Oke. itulah. Jadi pengrajin di kota gede itu sekarang itu banyak sekali yang istilahnya itu banting setir. Banting setir oke, untuk melanjutkan. Baik, yang penting kita tahu ya Pak, kabarnya Iya. Perak ini salah satu manfaat kita ketemu di sini juga seperti ini. Jadi Sebenarnya ada ini bro, kemarin kita juga sudah diskusi ya tentang Iya, perak ya. betul. Itu ada upaya inovasi yaitu tidak hanya sekedar berjualan perak tapi berkolaborasi dengan yang lain. Contohnya berkolaborasi dengan desa wisata, kampung Betul. wisata atau wisata yang selama ini juga sudah dilakukan. Tapi Betul. kemudian di-upgrade lagi, tapi memang perlu dilakukan sinergi yang lebih banyak lagi gitu Betul. dengan banyak orang gitu ya. Jadi nggak cuma jualan, tapi kita juga ada wisata Betul. edukasi seperti Ada nggak yang Pak sudah mulai gandeng tangan dengan para pelaku industri yang lain, mau wisata, mungkin piknik latihan gaya Perak sambil sepedaan Iya. gitu misalnya. Iya, sebenarnya itulah yang kita harapkan selaku pengrajin ataupun apa ya dalam perbisnisan perak itu. Yang sampai saat ini yang kita harapkan yaitu keterlibatan atau campur tangan dari pihak pemerintah yang secara real, nyata gitu loh Mbak. Namun yang sampai saat ini khususnya pribadi saya nggak usah nyebut si A, si B, si atau teman-teman yang lain. Iya, Ini gimana, khususnya Pak? pribadi saya. Saya itu selama menjadi pengrajin perak, saya itu baru 1 kali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu hanya oke. alat-alat yang untuk menopang
produksi kerajinan Oke. perak. Nah, ini sekalian, sudah daftar si bakul Pak? Belum. Nanti langsung daftar biar semakin tahu Apa fasilitas yang bisa fasilitas didapat? manfaat yang diberikan pemerintah Iya. kepada masyarakat, salah satunya melalui si bakul Pak. Betul. Nanti kita akan cerita-cerita. Makasih ya Pak Margiono. Mungkin salah satu apa yang diperlukan adalah pemasaran misalnya Betul, gitu ya. pemasaran. Oke, kita pindah ke Mas Andi deh. Ini kan lebih muda nih. Produknya apa nih Mas Apa? Andi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya Mas Andi Trianto. Sama yang diceritakan oleh Bapak, bahwasanya pengrajin itu berdasarkan di Kota Gede itu turun-temurun. Dari bapak saya turun ke kakak saya lagi baru ke saya. Lah ini kan katanya lesu, kok mau? Gimana? Katanya sudah lesu kok mau? Karena itu ngambil? lama. Oh. Udah tahun berapa ya? Dari 90-an. Berarti Mas Andi itu melihat ada peluang ini kalau tetap mau melakukan hal ini. Iya, kenapa? Kira-kira apa yang dilihat dari kacamata Mas Andi? Kalau dari saya itu sebenarnya apa? Dari saya kan basicnya ke tembaga lapis Ya. ataupun chrome dan itu sasarannya lewat media sosial, lewat Shopee dan lain sebagainya dan itu dirasa memang ada sedikit penurunan setelah pasca COVID itu. Ya. Itu memang terasa sekali dari pihak pengrajin. Semua itu hampir merasakan yang notabene-nya itu kalau pengrajin biasanya setiap 1 tahun itu pasti mengalami penurunan ataupun kevakuman hanya 3 bulan. Oke. Ini agak panjang ya. Ya ini agak panjang dan notabene-nya otomatis yang disampaikan oleh Bapak tadi benar bahwasannya pasti banyak yang banting setir. Nah strategimu gimana nih Mas? Kalau yang saya sudah selain yang marketing dilakukan online ya? kan pertama memang di pasaran ya. Pertama itu di pasaran antusiasnya sudah banyak dan kita ataupun teman-teman juga itu lewat sosial media. Sosial Shopee. medianya berarti kenceng ya? Iya. Punya apa? Shopee? Shopee, Instagram? ada Instagram juga, tapi yang paling banyak memang Shopee. Shopee Instagram, ya. Nah Facebook. ini mungkin salah satu solusi juga ya Mbak Marta. Bagaimana teman-teman ini mungkin bisa nanti juga berembuk bersama dengan senior juniornya. Bagaimana untuk menghadapi salah satunya dengan bermedia sosial. Karena Ya. saat ini memang kita tahu semenjak COVID itu memang era digitalnya Semua berubah dengan cepat. berubah. Jadi Iya. kalau dulu orang tuh datang untuk belanja ke kota gede jalan-jalan, kalau sekarang tinggal rebahan sambil check out begitu. Benar ya Mas Andi seperti Iya, itu ya? betul. Oke, Yang berarti paling laku produknya apa? Kalau yang paling laku di saat ini Siger ataupun mahkota pengantin. itu ya. Tapi kan sekarang agak menurun karena memang banyak yang produksi cor ataupun istilahnya sekali jadi. Nah, itu musuh dari pengrajin-pengrajin yang harganya jauh lebih murah dan biasanya untuk aksesoris pengantin itu kan carinya yang lebih murah dan biasanya hanya untuk fashion saja. Fashion. Tapi kalau pengrajin kan memang mengutamakan kualitas, Kualitas, dan betul. kerajinan di situ dikeluarkan. Gak apa-apa Mas Andi, selama Mas Andi tetap memegang kualitas, pasarnya pasti ada. Betul, ada pasar Amin. berbeda Amin ya. ya, Mas, ya. Oke, Amin. kita berikan Amin. apresiasi Amin. dulu, tepuk tangan buat Mas Andi dan Pak Margiono. Matur Matur nuwun. nuwun. Selanjutnya kita undang Monggo, Pak Eko Putu. Monggo silakan Pak Eko. Sendiri aja Pak. Ayo Pak, berani toh? Monggo. Pak Eko juga boleh cerita ini tentang, kalau Pak Eko sendiri apa? Agak Pengrajin handicraft. Ya, handicraft, apa? itu salah satunya tas. Oh tas Ini salah satu yang boleh dipegang Pak. Ini apa bahannya Pak? Rotan. Rotan ya? Kain ya. Kalau rotan pasti impor ya, istilahnya ambil di tempat lain ya? Karena di sini kan nggak ada yang Nggak ada pohon rotan. pohon rotan. Iya, Iya. bukan impor, daerah lain. di Iya. Daerah lain. Gimana Pak, ini boleh diceritakan tentang produknya ini seperti apa Kalau saat yang ini? pertama-tama dulu ada pengusaha tas di Yogyakarta, terus tinggal di sini. Awal mulanya dia tinggal di Jagalan, terus mengembangkan usahanya, terus melibatkan warganya, termasuk saya yang istilahnya membuat seperti ini. Jadi waktu itu ikut kerja di sana. Tapi Terus sekarang?
tapi kalau sekarang kebanyakan yang kecil-kecil yang tasnya itu. Oke. Seperti dompet. Kalau ini Pak Eko, ini pasarnya kemana Pak? Kalau pasarnya kita setor ke yang pengusaha di Jogja itu. Toko-toko itu. Satu toko berarti? Agak satu produsen. Satu produsen. Ya. Oke. Tapi tinggalnya di Jagalan. Tinggalnya Ya, di ya. Jagalan. Oh ini by request apa gimana ini bentuknya, desainnya? By request. Ya. Oh. Ini jadi- gimana Pak? Peminatnya tinggi nggak kayak gini? Kalau peminatnya kalau setelah COVID ini dilihat dari permintaan banyak Pak. Oh banyak. Cuman kalau yang kemarin 2020 sampai 2022 itu banyak temennya nggak Pak? Nggak banyak apa-apa temennya kalau- ya. nggak apa-apa Tapi kalau itu. sekarang yang besar-besar itu sudah jarang. Oke. Sekarang yang kecil-kecil dompet. Oh terus- produk yang lebih Ya, kecil malahan. malah yang lebih kecil yang laku. Itu ngomong-ngomong ekspor apa untuk domestik aja Kalau pasarnya? yang tas ini domestik dan ekspor. Cuman yang ekspor bukan saya. Oke. Dari- Yang tadi. pengusaha yang itu. Pak Eko pokoknya bikin gitu aja. Bikin ya. seperti Bikinnya ini. kelompok atau sendiri Pak? Di kampung saya ada yang khusus tempat tisu juga ada. Tempat tisu. Terus tempat aqua itu juga ada. Nah ini ngomong-ngomong Pak Eko, ini kan sudah jalan ya usahanya. Iya. Kira-kira Pak Eko masih punya cita-cita apa atau apa rencana Pak Eko untuk mengembangkan usaha itu kira-kira apa Pak? Cita-citanya bisa memasarkan sendiri, cuman kita belum bisa. Kenapa Ya, kok ya. belum bisa? Harganya mahal itu Pak Anu. Loh kan tetap ada yang beli. Kan Iya, tetap- moga-moga iya. aja Pak. Iya. Lah kan pasti ada yang beli ya kalau Iya. berapapun harganya. Tapi kalau betul. yang kecil-kecil sekarang pengrajin sudah mulai memasarkan. Oh, Seperti tempat tisu itu sudah mulai. Artinya boleh di kan sini ada yang memasarkan satu. sendiri itu boleh? boleh? Boleh, mau bikin sendiri. Berarti apa kendalanya pemasaran? Media Kalau sosial bisa? Media sosial paling, ya media sosial. Berarti kalau selama ada ini, pelatihan itu seneng ya Mas? ya? kalau ada pelatihan dan cara kan kita banyak yang gaptek Pak. Oh. Ini orang kota loh Pak ini. Nanti diajari dilakuin nggak? Diajari toh oh ngerti. Nih, Dilakuin, Pak, kok mumet dilakuin, ya? ya. Ngajar Oke, situ. berarti Iya. nanti kita tampung Pak, mungkin itu Iya. nanti bisa menjadi pembahasan kita bersama. Jadi semoga nanti teman-teman tambah sukses, Iya. tambah Iya. maju. Satu lagi bro, ini menarik nih. Oh, iya. Bisa nggak kolaborasi dengan pengrajin peraknya? Perak, iya. Mungkin nggak ini jadi aksesoris di tas? Mungkin bisa. Sangat mungkin ya kan. bisa. Jadi ini bisa jadi peluang ya. Kolaborasi. Kolaborasi dengan produk yang lain. Oke, menarik. matur nuwun, Pak Matur Eko. nuwun, Pak Eko. Ya, terima Sukses, kasih. salam buat teman-teman Iya, yang lainnya siap. juga. Iya, tetap di sini dan kita tetap di Sarasehan Sibako untuk tahu bagaimana tanggapan para narasumber kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Ya, kita tadi sudah ngobrol tentang sedikit tentang pengrajin perak Mbak Marta. Karena dari dulu di SD pun, di buku SD itu ada tulisan bahwa
Kota Gede adalah Kota Gede adalah kota Perak. Nah, makanya kita tadi apa kabar Kota Perak di Kota Gede? Nah, tadi sudah ngobrol sempat ya. diceritakan bagaimana sekarang ini pengrajin Kota Gede yang ada di sini. Tantangannya seperti Tantangannya sangat luar biasa. Tapi juga ada pengrajin yang lain, UMKM yang lain ya, Iya, yang betul sekali. kita tidak kita perhatikan, yaitu Iya. ibu-ibu yang memproduksi kuliner semuanya Kuliner. ya. Jadi ada kuliner, ada. Boleh disebutin kulinernya apa? Napa Bu? Apa aja? Jualnya apa? Kulinernya napa? Isin loh malan. Apa Bu? Sebutin aja. Bikin apa? Apa? Makanan Sate. tradisional. Makanan tradisional. Oh, makanan tradisional. Contohnya napa Bu? Tahu napa? Lemper, mento. Oh mento. Itu pesanan atau tiap hari jual Bu? Kalau saya khusus untuk pesanan. Pesanan. Ya. Berarti Ini ada yang kalau yang tiap hari jual apa? Saya enggak. Yang lain. Yang ada yang bikin kipo enggak? Di Kipo. sini kan iya, yang khas adalah kipo. Ada yang bikin? kipo. Urano. Kalau Ibu apa Ibu? Saya membuat galantin ayam. Galantin galantin. ayam. Iya. Tiap Sebelahnya? hari. Setiap hari Sebelahnya produksi. bikin apa? Sebelahnya Kalau saya produksi kue kering. kue Oh, kue kering. kering. Terus sebelahnya Ada lagi lagi? bikin apa? Saya jasa. Jasa apa? Jasa apa? Tata rias. MUA. Oh iya. Makeup. Ibu, usahanya apa Bu? Salon. Jasa. Jasa juga. Salon juga. Oke. Oke. Apresiasi dulu buat ibu-ibu semuanya atas usahanya. Nah ini bapak-bapaknya apa ini bapak-bapaknya? Nama Pak? Saya diusahakan Mas. Usaha dan dana. Iya. Seksi usaha Oke. dana. Nah, tadi yang disampaikan ibu-ibu dan bapak ini didengerin langsung oleh narasumber kita ya. Betul Dan hari sekali. ini juga istimewa karena Bu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY berkenan hadir ke sini mendengar langsung apa yang ada di sini. Jadi kita berikan apresiasi untuk Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan semoga kita ketemu dengan keceriaan yang nantinya seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Marta, pengen ngangsu kawruh gitu. Pengen ketemu dengan Bapak Ibu semua sebetulnya ada masalah apa atau masalah itu tidak harus yang masalah yang tidak harus yang kayaknya susah, tapi masalah terkait dengan mungkin keberhasilan ini juga masalah. Oh ternyata juga ada keberhasilan yang nantinya bisa juga dari keberhasilan di Kota Gede ini bisa dibawa ke daerah yang lain. Mungkin nanti bisa kedepannya bisa diskusi. Nuwun Pak Lurah, Pak Katir, Mbak Dewi, matur nuwun atas waktunya. Iya, jadi sudah langsung tadi Pak Margiono, ada Bu Kadis nih hari ini ya. Tapi selain Bu Kadis juga ada wakilnya Bapak Ibu semuanya yang ini juga perlu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada wakilnya Bapak Ibu di DPRD DIY, Bapak Haji Ispriyatun Katir. Pak Katir, ini daerah yang istimewa buat Pak Katir atau gimana nih Pak? Sampai dipilih hari ini pokoknya buat dengerin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini memang luar biasa Mbak Marta. Jadi, kenapa Pak? Kenapa hari ini kegiatan Sibakul ini kita tempatkan di Jagalan? Karena tadi sudah disampaikan bahwa Jagalan itu salah satu daerahnya, wilayahnya itu salah satunya ada yang istilahnya sebagai peninggalan leluhur kita. Betul. Yaitu makam Raja Kota Gede Sultan Hadiwijaya ya. Kemudian ada Masjid Mataram. Nah, ini sebetulnya peluang yang sangat bagus manakala beberapa pelaku UKM itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di sini. Betul Karena sekali. di wilayah Jagalan itu tadi sebetulnya ya Kota Gede, tapi sebagian Kota Gede itu adalah wilayah Jagalan yang notabene wilayah Banguntapan. Nah, di sini banyak sekali istilahnya peninggalan-peninggalan masa lalu. Ada pendopo-pendopo yang ada di istilahnya strukturnya itu masih lama. Nah, ini sebetulnya potensi ini harus kita galakkan.
nanti juga kita dampingilah bagaimana peran dari masyarakat ini untuk bisa istilahnya mengakses segala kegiatan-kegiatan dari pemerintah dan juga tadi yang saya sampaikan ini biar bisa berkolaborasi dengan baik. Setuju sekali. Boleh dong tepuk tangan buat Pak Ispriyatun Katir Triatmojo. Pak Katir ini dari yang tahun lalu pun sudah membawa kita ke daerah yang potensial. Nah hari ini termasuk juga ya Pak. Yang ada potensi peninggalan sejarahnya. Dulu waktu itu kita ada di sana itu ada apa ya dulu kayak peninggalan batu, apa gitu ya. Iya tuh Pak yang di Batu Gilang. Nah sekarang kita punya ada Masjid Kota Gede, ada makam. Ini memang luar biasa daerah sini. Jadi ini juga daerah wisata. Dan harusnya produk-produknya itu juga mencerminkan hal yang ada di sini kan lebih keren lagi. Oh betul. Saya pengen koleksi yang kayak makam Kota Gede itu kan sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat tembok-temboknya mungkin dibikin produk. Seperti kalau ini kan bikin apa ini Borobudur kayak gitu kan juga bisa ternyata. Jadi nanti ini mungkin kita bicarakan dengan Pak Lurah. Pak di Lurah sini ya, Kulon Pak Lurah. Kulon Pak Lurah, Pak Dr. Andes Kaharudin Nur, Kulon Bapak Lurah kita di sini Pak untuk ikut ngobrol-ngobrol ya Pak Lurah. Pak ini kan juga termasuk pendukung Sumbu Filosofi ya, karena kan sebagai area yang juga mendukung tadi sejarah. Ini nanti diceritakan ya Pak punya apa ya dari kekuatan yang ada itu apa yang nanti dilakukan kita Pak Lurah nanti mau bisa cerita. Kita ini dulu kenalin narasumber dulu yang lain Pak. Terima kasih. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Katir. Kita punya peninggalan sejarah yang cukup lama dan apa itu nilainya dinilai tinggi oleh dinas ya. Betul. Nah, itu menjadi salah satu wisata kita. Artinya kita itu di daerah wisata sehingga potensi untuk mengembangkan produk-produk itu sangat tinggi nilainya untuk nanti kemudian laku gitu. Kecuali di daerah wisata kita itu juga kebetulan Jagalan Kota Gede itu kan dulunya satu wilayah gitu ya, satu wilayah. Sampai sekarang pun kalau orang nyebut Jagalan pun juga Kota Gede kawasan gitu ya. Jadi kawasan Kota Gede. Artinya kita itu berada di dekat pusat ekonomi dekat pasar Kota Gede. Ini saya kira juga menjadi potensi besar tersendiri. Kita dekat pasar, hampir rata-rata di daerah-daerah dekat pasar itu kiwo tengene itu mudah untuk menjual produk itu. Apalagi di Kota Gede itu pagi juga buka, siang juga banyak pedagang, sore juga banyak pedagang, malam juga banyak pedagang. Itu lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan sumber ekonomi itu. Sehingga kalau nanti pengembangan ini dilaksanakan di Jagalan, saya kira juga saya sangat terima kasih sekali. Artinya kita lebih memacu pelaku-pelaku ekonomi kecil itu nanti akan lebih bersemangat lagi. Baik, nanti kita juga akan tanya nih. Nah kita juga menghadirkan ibu-ibu dan bapak ini praktisi dan juga pendamping UMKM ini sohib, besti yang udah ketemu lama banget Mbak Dewi Hadi. Iya Mbak nanti mau diberikan tips-tips ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke. Kita akan ke Pak Lurah lagi. Tadi kalau sudah ada potensinya, kelurahan sendiri punya program-program apa Pak untuk tadi potensi pariwisata sudah, potensi UMKM-nya ada, kemudian dibikin apa Pak program-programnya Pak? Terima kasih. Kalau UMKM-nya itu mungkin karena saya baru 1,5 tahun ya di lurah ini, jadi mungkin soal UMKM itu belum banyak tersentuh ke pengembangan itu, tetapi kedepannya lewat Bumkal dan sebagainya itu nanti potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah itu akan kita himpun, akan kita kumpulkan dan itu kita buka kios di depan itu, kios Jagalan depan itu, yang sisi timur yang bawah itu nanti untuk menggelar hasil-hasil produk warga Jagalan itu.
Sehingga ketika orang berwisata Jagalan tidak hanya sekedar sampai di Jagalan, tetapi juga kita antar untuk bisa melihat produk-produk itu. Ya, ada kuliner, ada kerajinan, ada aksesoris apapun nanti akan kita, sehingga harapannya nanti setiap saat itu buka di wilayah di kios yang sebelah barat, bawah dan paling timur itu. Kira-kira seperti itu. Iya baik. Nih Pak Katir, ini kan tadi sekian persen ibu-ibu menjawab ini kuliner paling banyak, tapi juga belum banyak yang ikut Sibakul, padahal itu adalah fasilitasi dari pemerintah Pak. Monggo Pak diberi saran-saran apa nih? Terima kasih. Jadi ketika bicara UMKM di Jagalan memang benar sekali, artinya banyak peluang yang bisa didapatkan ataupun diraih dari masyarakat. Dan tadi sudah istilahnya menyampaikan ada beberapa kegiatan dari ibu-ibu tadi yang hari ini sudah berjalan, tapi mungkin belum maksimal, mungkin terkait dengan pemasaran, pengolahan dan lain sebagainya. Ini bagus sekali, ini ada Bu Kepala Dinas, bagaimana semua pelaku UMKM yang ada di Jagalan ini bisa masuk di Sibakul. Jadi nanti di situ ketika ada permasalahan bisa sharing-sharing lah, sharing-sharing ataupun ada suatu masukan kagem pelaku UMKM yang ada. Kemudian gini Mbak Marta, jadi kebetulan sebagai wakil rakyat yang ada di DIY, kebetulan Jagalan ini salah satu daerah pemilihan saya. Jadi setiap tahun saya itu pasti memberikan anggaran untuk bagaimana pelaku UMKM itu yang ada di sini bisa berbangkit. Hari ini, tahun ini kalau nggak salah, saya ada MTU untuk pengolahan makanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui DLHK-nya. Itu kemarin, katanya hari ini sudah berjalan, artinya masih berjalan karena waktunya kan 32 hari ya. Ini belum ada penutupan, kalau nggak salah tanggal 6 nanti penutupan. Tahun kemarin ada pelatihan menjahit juga saya kasihkan di Jagalan. Artinya ini monggo Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengusulkan program-program penjenengan, kegiatan-kegiatan penjenengan melalui wakil penjenengan. Seperti itu Pak. Jadi dimanfaatkan apa yang tadi dibutuhkan tapi ya Pak ya. Dan jangan menunggu, tadi kalau Pak Margiono tadi, saya kok belum dapat ini dari pemerintah ya. Kita tidak menunggu lagi, tapi kita mencoba untuk proaktif. Jadi mungkin mencari sederhananya begini, ini mungkin nanti mewakili juga dari Ibu Siwi juga. Jadi Bapak Ibu itu harus mendaftarkan diri. Artinya pemerintah itu by data. Jadi istilahnya kerjanya itu kan by data. Oh tahu ini di daerah Jagalan tuh ada KTP-nya ini. Oh, ini ada masalahnya ini. Kan dipetakan. Betul. Nanti terus, oh yang Pak Margiono dan teman-teman tuh ternyata permasalahannya di bagian pemasaran atau produksi. Itu kan nanti pemerintah tahu. Tapi kalau enggak pakai data, istilahnya enggak daftarkan, bukannya gimana. Tapi memang ya enggak tahu. Itu pemerintah itu karena kerjanya lihat data. Betul. Bukannya nggak mau jalan-jalan ya, cuma itu sekarang sudah dilakukan lebih sederhana yaitu dengan online. Jadi misalnya Sibakul daftarnya bisa langsung sendiri online. Tapi kalau misalnya hari ini kok pengen langsung ini kebetulan langsung ada Atika sama Rafael ya udah langsung aja. Jangan menunggu. Nah dari data itulah kemudian nanti diklasifikasikan ya. Nanti biar buka dis yang cerita deh. Tapi yang jelas dari Pak Katir tadi banyak hal yang bisa dilakukan. Saya pengen denger deh ibu-ibu dan bapak. Yang dibutuhkan kalau di sini tuh ada pelatihan tambahan apa sih buat pelaku UMKM, para pengusaha UMKM di sini? Apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Pengennya apa? Pelatihan apa? Marketing atau pelatihan pengelolaan keuangan atau packaging, pengelolaan keuangan betul ya? Atau apa? Nanti bingung minta Andi? Pelatihan apa mau? Iya. Pemasaran. Siapa yang pengen ditambah lagi pengetahuan tentang pemasaran, yang angkat tangan. Oh, berarti pengen semua ini. Yang lain lagi pemasaran ki piye to wong cedak pasar kok bisa cedak pasar. Tapi sekali lagi, jadi kalau Bapak Ibu tidak daftar, itu nanti kita juga kesulitan untuk mencari data bagaimana teman-teman yang ada di sini, kelompok di daerah Jagalan sini itu membutuhkan apa. Makanya langkah paling mudah yaitu hari ini Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta sudah mendatangkan langsung petugasnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke kantor. Kalau kesulitan daftar sendiri, hari ini akan dibantu
Atika dan juga Rafael. Dan satu lagi ada bonus, yaitu Betul. foto produk Foto produk. gratis khusus hari ini. Jadi nanti produk Bapak Ibu mungkin nanti yang membawa produk bisa langsung minta foto produk gratis. Itu yang nggak bawa bermanfaat. produk gimana Mas? Mulai sih. Nah itulah makanya kesempatan itu harus dimanfaatkan Mbak. Betul. Nah kita nanti akan bahas dari Dinas Koperasi UKM DIY itu seperti apa fasilitasinya Iya. bersama dengan Bu Kadis dan tips-tipsnya dari Bu Dewi. Sebentar lagi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, mau suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh kinis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah, Mumpung ini- ada Bu Kepala Dinas ya. Betul, makanya dari tadi kita mengajak Bapak Ibu yang ada di sini daftar. Kenapa sih? Kenapa suruh daftar Si Bakul? Kita tanya Nah, langsung Bu Kadis ya. Ya. Bu Siwi ya. Bu Siwi monggo diberitahu nih karena banyak yang belum tahu nih Si Bakul. Matur nuwun Mbak Marta, Bapak Ibu narasumber, Pak Lurah, Mbak Dwi, sama Pak Katib. Jadi Bapak Ibu tadi udah banyak sekali ya saya juga mendengar apa yang menjadi selama ini digeluti itu apa aktivitas dari Bapak Ibu semua. Di dalam melakukan aktivitas pasti ada keberhasilan, tapi juga ada kegagalan. Tapi di dalam kegagalan harapannya kan diminimalisir ya. Sudah bekerja keras tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka di Pemda DIY kami di Dinas Koperasi dan UKM mempunyai sebuah strategi untuk bareng-bareng dengan Bapak Ibu yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu pasti apapun ada sebuah income dalam kita melakukan aktivitas. Jadi Si Bakul kami lebih stressing kepada koperasi dan UMKM. Kalau bicara UMKM pasti UMKM-nya mau dibawa kemana? UMKM-nya itu produknya apa saja, produktivitasnya bagaimana, legalitasnya bagaimana gitu. Legalitas karena kita sudah usaha, tapi ternyata setelah mau jualan ternyata produknya belum ada PIRT-nya, legalitasnya. Oh sekarang ada syarat harus halal 2024 17 Oktober produk yang kuliner itu sudah diarahkan bahkan sudah diharapannya sudah halal. Artinya ini bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita bisa pamer. Kalau dulu orang tua kita nggak boleh pamer, tapi kita harus pamer dong produk kita itu kalau dipamerkan pasti kalau sudah confident, sudah yakin, oh produk saya bagus, produk saya juga bisa mencukupi terhadap yang membutuhkan. Artinya saat Bapak Ibu melakukan aktivitas pasti sudah tahu sebetulnya produk saya itu untuk siapa, bukan untuk diri sendiri ya Bapak Ibu ya, pasti untuk pasar. Pasarnya siapa sih ini?
oh yang ekonominya menengah ke atas. Oh mungkin kalau di sini Kota Gede ini dengan brandingnya adalah Perak, banyak wisatawan dari asing. Kira-kira wisatawan asing yang mana ya? Kira-kira kantongnya yang seperti apa ya gitu. Kalau kuliner di sini Kipo, kalau Kipo pasti sudah brandingnya Kota Gede gitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini sangat beruntung di Kota Gede karena branding Kota Gede itu sudah kalau googling itu Kota Gede sudah muncul. Kota kuliner, kota perajinan, semuanya. Oh kalau belum ke Kota Gede. Tapi pastinya ini juga tadi Bapak menyampaikan sekarang itu permasalahannya di pemasaran ya. Mungkin apakah semua wisatawan kalau belum ke Jogja itu belum ke Kota Gede kayaknya kangen Kota Gede. Sekarang masih seperti itu enggak? Nah ini kan perlu evaluasi ya Pak Lurah. Jadi Pak Katir, jadi ini perlu katir. Maka kami di Pemda DIY melalui strategi Sibakul. Apa tuh Sibakul? Bapak Ibu sudah ngagem kaos Sibakul. Sibakul itu bakulan tapi yang sudah saudagar lah, bukan hanya bakulan yang gendong-gendong itu enggak, tapi harapannya menjadi saudagar. Sibakul adalah sebuah akronim, Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Jadi bukan mendata Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kami harap untuk mendatakan dirinya gitu. Jadi mendatakannya di mana ini Bu Siwi? Sekarang sudah ada Mbak Atika, ada Plut yang nantinya kami jemput bola gitu. Karena tadi Mbak Marta jangan menunggu karena pekerjaan paling nggak enak itu menunggu. Kalau saya itu kalau sudah menunggu itu nggak sabar itu. Wah jemputnya terlambat ini. Maka Bapak Ibu harapannya juga menunggu itu yang hal yang enak. Mari kita jemput bola. Mendatakan dirinya Bapak Ibu untuk apa? Biar kita tahu semua gitu. Bapak Ibu juga preso. Oh iya saya itu ternyata usahanya itu masih kekurangannya di apa? Satu terhadap skill atau kemampuan dari Bapak Ibu mungkin dari sisi mengolahnya gitu. Terus dari sisi produktivitas, kira-kira Bapak Ibu produktivitasnya sudah memenuhi terhadap apa yang menjadi standar-standar atau dari sisi kuantitasnya. Yang ketiga adalah pelembagaan, tadi sudah kagungan NIB belum minimal itu. Sekarang NIB sangat mudah, kalau belum kagungan apa kita juga hadir nanti langsung ke teman-teman di sana. Jadi inilah kewajiban kita, pemerintah itu memfasilitasi. Yang selanjutnya saat sudah melakukan usaha lama-lama ternyata kita nggak tahu usaha kita, aset kita itu berapa, aset yang untuk usaha sama aset pribadi. Mungkin kalau ibu-ibu selama ini uangnya ya dari bapak-bapak, selama ini uang bulanan bapak-bapak loh. Berarti usahaku ini sebetulnya menghasilkan enggak toh? Kayaknya laku semua tapi kok kayaknya tiap bulan juga masih terus enggak apa-apa. Memang ini harus dipisahkan. Maka manajemen tata kelola keuangan ini juga menjadi concern dari Sibakul gitu. Kita tidak punya uang, tidak punya ngerentuk, ya kita akan ada penguatan modal dengan uang fresh money enggak. Tapi kita memfasilitasi menemukan jejaring dengan para lembaga pembiayaan. Saat dengan lembaga pembiayaan sekarang sangat banyak fasilitasnya. Mungkin enggak perlu pakai agunan, tapi yang paling penting adalah digitalisasi usaha Bapak Ibu. Itu yang menjadi agunan, kira-kira bertemu. Kita juga bersinergi dengan bank, baik bank daerah maupun bank himbara, bagaimana sebetulnya sama-sama untuk memajukan, untuk melakukan pendampingan. Karena perbankan itu tidak hanya menyalurkan saja, harapannya juga melakukan pendampingan, biar pemanfaatannya benar, biar bisa mengembalikan juga ke beliau-beliau gitu. Terus kalau sudah ini semua apalagi ya, kira-kira di pasarnya laku enggak ya? Maka kami pun memfasilitasi dengan strategi pemasaran, kita juga ada fasilitas pameran, baik yang ada di lokal, ada di nasional, kami juga fasilitasi pameran tetap di Malioboro, di mall, di Plaza Malioboro, juga di pasar Kota Gede namanya sama, Kota Gede, jadi Ngarso Dalem sangat berkesan dengan mengangkat Kota Gede, bahkan nama galeri di YIA yang dikelola oleh Dinas Koperasi ini juga dinamain Kota Gede, engkangan Ngarso Dalem. Lajeng yang selanjutnya bagaimana boleh tepuk tangan dong buat Kota Gede. Iya. Terus kalau belum punya lapak gimana Bu? Kalau sudah home industry nggak usah khawatir. Sekarang itu dengan Bapak Ibu kagungan produk, yang penting dijaga produknya, kualitasnya.
maka Bapak Ibu juga kita fasilitasi melalui pembinaan dari sisi digitalisasi. Maka kan tadi ada fasilitas ingkang ngasto produk-produk bisa difoto, bisa diposting. Jadi foto produknya juga yang kok kayaknya kurang puas ya, foto produk najis ini saya masih kurang. Monggo silakan, kami di Dinas Koperasi dan UKM juga punya studio foto produk. Free, nggak ada yang kita tarik, tapi janjian dulu biar karena kan tidak ada beberapa UMKM juga, karena yang bergabung di Sibakul itu sekarang sudah sekitar 346.000, jadi banyak para pelaku UMKM yang minta difotokan produknya, ada yang kuliner, ada yang fashion, ada yang craft, silahkan gitu. Jadi fasilitas-fasilitas itu kalau kita bicara online, terus kalau jualan online gimana ini Bu Siwi? Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar ke Sibakul, nanti daftar ke Kagungan dengan produk-produk yang sudah memenuhi syarat, gabung ke Market Hub Sibakul. Lolos kurasi, nanti bisa masuk di Market Hub, jualan secara online di Market Hub Sibakul, ongkirnya ditanggung oleh Pemda DIY. Tahun ini kita sudah kurang lebih sekitar 4 miliar, tahun ini saja. Gitu. Bisa seluruh Indonesia, bisa sampai ke luar negeri, tapi yang memenuhi syarat. Jadi memenuhi syarat susah enggak ya? Asal ada kemauan, ada komitmen, ada komunikasi Bapak Ibu silahkan. Kok kayaknya ke Dinas Koperasi jauh? Tadi saya matur Pak Lurah, ini tempatnya sudah oke. Nanti kalau Bapak Ibu di sini kok kayaknya ke Dinas Koperasi jauh, kumpul 30 Bapak Ibu nanti bersurat ke kami. Kenapa bersurat? Biar kami juga bisa mendispo atau mengagendakan kira-kira kapan gitu. Bisa kami lakukan pendampingan nanti kami yang sowan, Bapak Ibu ngaturi kami. Jadi yang penting ada wifi-nya ya Pak ya. Di sini ada wifi-nya karena kan nanti ada pelatihan untuk bagaimana ke go digital tapi nggak ada wifi-nya kan nanti kesulitan. Jadi ini semuanya ada di Sibakul dan tentunya ini juga atas arahan dari Pak Katir, dari matur nuwun Pak Katir sudah komitmennya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau di kota gede nggak naik kelas itu kalau saya wah kebangetan banget nih Pak Katir sudah sangat luar biasa dan bagaimana branding. Sekarang brandingnya kota wisata kota gede. Nah, kemarin kami juga dengan Mbak Marta ya belum lama ini minggu yang lalu kami juga FGD khusus perak. Tadi permasalahan perak ini Bapak tadi menyampaikan bagaimana pemasaran, bagaimana komunikasi karena kita nggak bisa sendiri. Perak pun pastinya bersinergi masalah dengan Bapak Ibu yang kagungan galeri dengan perajinnya. Ini juga menjadi permasalahan. Jangan sampai pemberdayaan sama diberdaya itu tipis. Hampir sama kan hurufnya tapi beda loh maknanya gitu. Maka bagaimana ini hubungan antara perajin yang kecil dengan yang memang sudah besar itu. Ini juga harus menjadi concern dari pemerintah. Yang ketiga bagaimana kesiapan atau ketersediaan bahan baku. Bahan baku dari perak, khususnya perak ini juga kemarin menjadi diskusi gitu. Terus yang selanjutnya terkait dengan desain. Mestinya desain dari Kota Gede sudah punya ciri khas tersendiri, tapi pastinya ini juga harus mengikuti terhadap kekinian atau kemauan dari pasar. Jadi banyak sekali permasalahan tadi Pak Lurah matur nuwun sudah bersiapkan dari sisi ada di ruang displaynya. Pastinya Pak Lurah juga ini, Pak, sekarang panggilannya sama ya Pak Lurah ya Pak ya, Kalurahan sama Kelurahan gitu, karena sering disebut. Jadi ruang display ini disiapkan tapi nggak ada manfaatnya di saat kita nggak bisa memanfaatkan. Siapa yang nanti akan mengelola, yang nitip di situ akan mendapatkan apa, terus bagaimana cara pemasarannya, mungkin tidak individu tapi yang memasarkan adalah lembaga ini yang mengelola dari tempat display atau galeri di kelurahan sini. Nah ini menjadi, jadi saya sering menyampaikan bagaimana kelembagaannya udah kuat belum, harus diperkuat, jiwa bisnisnya, bisnis prosesnya. Jadi semuanya nanti kami bisa bersinergi dan pastinya Bapak Ibu kita sekarang bukan daya bersaing di antara kita, tapi daya saling. Salingnya itu antara masyarakat dengan pemerintah juga. Nggak ada artinya program kegiatan yang sudah disupport tadi dengan Pak Katir, tapi nggak ada komitmen, nggak ada partisipasi dari masyarakat, pastinya kami juga tidak berhasil gitu. Jadi kami mohon nyuwun nanti dukungannya, supportnya dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu Mbak Marta, Mas Saat. Matur nuwun, kita apresiasi untuk Bu Kadis. Dan yang disampaikan Bu Kadis tadi, kalau Bapak Ibu ingin tahu
itu update informasinya bisa aja dilihat di sosial medianya Dinas Koperasi UKM. Ada di layar di Iya. belakangnya Pak Lurah dan juga Pak Katir, ini ada YouTube-nya, ada Iya. Twitter, Ada IG, Instagram, Facebook. Jadi iya. dicari namanya. Kalau enggak Bapak Ibu bisa search di Google Si Bakul Jogja. Itu nanti banyak artikel yang ditulis di situ, jadi banyak sekali informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Termasuk kalau mau daftar mandiri Ya. buat si bakul ya. Bisa langsung. Itu bisa langsung aja. Tapi Nah, paling enak daftar di sini, ada yang bantuin. langsung hari ini ya spesial Iya. ya. Nah terakhir ini Mbak Dewi, ini kan tadi persoalannya sudah ada. Tadi fasilitasinya dari Pak Lurah, Pak Katir, Bu Siwi sudah. Nah sekarang dari sisi praktisi nih. Bagaimana seorang pelaku usaha itu, seorang pengusaha itu bisa naik kelas, bisa jadi betul-betul hebat. Apa yang dibutuhkan? Oke, baik, terima kasih Mbak Marta. Matur suwun sangat Bu Siwi, Pak Katir, Pak Lurah, dan teman-teman yang ada di sini. Bu Dedeng, tepuk tangannya mana dong? Iya. Baik, ada dua kata yang tadi saya ambil dari yang disampaikan Bu Siwi, kemauan dan komitmen. Ya, kalau dilihat dari situ itu kan sebenarnya renteking hati dari teman-teman UMKM toh Mbak. Karena kalau sampai saat ini pemerintah dalam hal ini dari dinas, kemudian dari anggota dewan, bahkan dari Pak Lurah itu kok enggak kurang-kurang ya Mbak. Si Bakul itu bahkan lebih lengkap daripada marketplace tetangga sebelah. Dari yang rupane oranye, rupane hijau sampai yang rupane apa gitu tuh si Bakul itu beyond daripada mereka. Karena selain dari foto produk diajari, pendampingan pengisian data juga diajari, kemudian ada pelatihan yang berjenjang juga diajari. Tinggal nanti teman-teman UMKM itu tadi. Sempat tadi kita diskusi di depan ya Mbak ya. Karena teman-teman UMKM itu siap sugih enggak sih? Coba saya tanya, siap sugih enggak? Saestu, benar siap sugih? Oke, tapi siap sugih itu tadi ada dua, kemauan dan komitmen. Siap enggak? Kalau tadi disampaikan sama Pak Katir, ojo nunggu. Dua kali lagi dari Bu Siwi, jangan menunggu, kita yang proaktif, kita yang aktif. Kalau kita enggak aktif nanti data yang disampaikan oleh si Bakul nanti enggak valid. Gitu Mbak, gitu aja sih. Jadi siap sugih itu maksudnya apa? Siap Mbak? sugih itu siap kerja keras, Kerja siap keras. disiplin, fokus, kemudian siap belajar. Oke. Gitu. Kalau tadi ada yang disampaikan bahwa mereka atau teman-teman yang ada di sini itu yang diperlukan adalah pelatihan pemasaran. Iya. Benar, pelatihan pemasaran yang dibutuhkan. Produknya siap nggak dipasarkan? Perizinannya sudah lengkap atau belum? Tadi juga disampaikan sama Bu Siwi, benar nggak kemasannya, benar nggak produknya, begitu. Dulu saya itu lulusan SD Muhammadiyah Bodon, tahun suwe banget, rasa disebut ke tahunnya nggak ketok tuanya. Iya. Waktu saya SD itu banyak sekali wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara itu memenuhi jalan-jalan di kota gede. Sekarang nggak ada ya Mbak. Ya enggak Mbak? Betul. Kalau tadi disampaikan sama Pak Lurah ada pengembangan kawasan kota gede, itu menarik sekali. Kemudian disampaikan sama Pak Katir tentang masalah wisata religi dan wisata heritage, itu diambil peluangnya. Nanti kita sama-sama, saya tadi sudah matur sama Pak Lurah, Pak Mbok saya di Jawil. Untuk nanti kita melakukan pengembangan kawasan kota gede diawali dari Kelurahan Jagalan. Setuju no mboten? Setuju. Ambil alih ya, jangan sampai kemudian UMKM itu hanya menjadi objek. Bu Siwi dan Pak Katir itu gemes sangat dengan teman-teman UMKM, ayo toge endang maju. Jangan sampai kita kemudian ketinggalan dan kita menjadi objek pembangunan. Kita adalah subjek, kita adalah pejuang dan nanti kita menjadi kaya. Kan gitu ya Mbak Marta gitu Mbak. Betul. Mbak satu lagi nih menarik, kadang-kadang sebagai pengusaha UMKM itu kan mindsetnya itu masih dodolan tok gitu loh. Nah. Padahal kan perlu misalnya branding, promosi gitu tuh. Gimana caranya Mbak? Oke gini, ada jargonnya si Bakul, saya bilang jargon karena itu belum difahami sama teman-teman UMKM. Si Bakul naik kelas. Itu tahun berapa ya Bu Siwi ya? 2019 itu sudah 5 tahun yang lalu. Definisi UMKM naik kelas itu apa toh? Yang naik kelas apa saja? Produknya saja tidak. Pengorganisasiannya tidak. Kemudian pencatatan keuangan tidak. Definisi UMKM naik kelas itu adalah mindset kita sebagai UMKM, sebagai pelaksana atau sebagai pengusaha.
Kalau kita kemudian mindsetnya tetap mandek neng kono, sing ditampa 10.000 tok sedina Mbak. Tapi kalau kita kemudian mindsetnya berubah, kita siap kolaborasi, kita siap sinergi, kita mempersiapkan diri untuk menjadi siap daya saing, bukan kompetisi ya. Kita bukan bersaing, tapi kita mempersiapkan diri untuk menjadi UMKM yang daya saing, yang naik kelas itu tadi. Oke. Gitu, Mbak. Ini coba cek kalimatnya dari Mbak Dewi nih tadi, sudah siap sugih pertanyaannya sekarang. Oke. Masih nggak ada yang mengatakan gini, Allah ngene wis cukup, Allah ngene wis payu, Ngene wis sugih. ngene wis sugih. Nek ngono ki angel banget toh. Kalau masih ada kata-kata itu siap sugih nggak Mbak? Boten dereng. Boten sugih Inggih, nggih? Iya, ayo siap sugih enggak? Yang keras dong, siap sugih enggak? Siap, oke mari kita menjadi UMKM yang naik kelas. Tepuk tangan lagi boleh dong. Iya. Jadi siap sugihnya tuh nggak cuma di mulut. Ada komitmen. Iya, Betul. dilakukan. Dimulai dari tadi menghilangkan semua tembok-tembok penghalangnya. Betul. Supaya apa? Berani terbuka, mencari informasi dan melakukan sesuatu yang Ya, baik. teknis Mbak, kalau saya sarankan saat ini langsung daftar Sibagul. Produknya ketinggalan, jupuk, mulai sik langsung ke sini. Mumpung ada Mbak Foto Artika produk, ya, iya. mumpung ada Mbak Artika, mumpung ada foto produknya, itu larang. Gunakan dengan semaksimal mungkin, gratis. Iya. Gitu. Ojo jowo nih, rung masak Mbak. Rung masak mergane wingi minggu Mbak, prei Oke. gitu ya. Oke, yang jelas sudah diberikan fasilitas, kita harus langsung gercep gitu ya. Kita apresiasi dulu, terima kasih kepada para narasumber. Bu Matur Siwi, nuwun, Bu Kadis, Bu matur Siwi. nuwun, Pak Katir. Tetap setia Pak untuk mendorong semua pelaku UMKM ya Pak. Pak Lurah, Lurah. semangat ya Pak. Ada Mbak Dewi nih yang siap-siap buat nemenin. Ibu-ibu, Bapak siap semuanya buat semangat lagi ya. Siap sugih, sugih tenan loh. Ojo ngomong meng siap, orang Oke. sugih-sugih. Besok kita kembali lagi tanya ya, udah tambah sugih belum itu ya? Wes nek wis sugih malah awake dhewe ora tekan kene kok. Ora. Terus? Kok pindah tempat lainnya, nyugih ke liyane. Ya kali aja terus kita dikasih apa itu. Oh, ternyata kue teko marah aku sugih. Nah, doa kita bersama itu. Amin. Yang jelas hari ini tidak hanya berhenti pada diskusi tapi harus ada aksi nyata. Langsung take action, gercep biar benar-benar mulai dengan naik kelas. Jadi kita Betul. pamit ya. Ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dana Keistimewaan dan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang sudah memberikan semangat terus untuk para pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita mau semangati Bapak Ibu, kita mau yel-yel bareng UMKM Naik kelas. Jogja Istimewa. Suntripit angin ratri rasa angin teni setian rajang telangi ati angin tumawang sopo bengi sapi tansah harati tegamu do yai wong bagus akhirnya dao ning sandingku nyawang panise esamu gawe rame rasaku dan trame atiku haywa bakat tresnamu sayangku dina sawetara pasang kang tanpa panganan tresna gombreng sliramu sayang
Campursari. Wong bagus ake nyedak kabragaku sirna lara pronto ning atiku amarga kapiton wewayang muning pikirku ayo pegat tresnamu dah sayangku. Bina samudra pasang kang kandha wangi tresna gemreng sliramu sayang cahayane bulan asumuner apyaring tawang yati sliramu kang dadi lamunan. Bina